Bab 91, bertemu dengan Bibi Lily. Hailey kehilangan kata-kata, akhirnya menyadari bahwa sepertinya tidak pantas untuk minum campakne pada kesempatan seperti itu. Sampanye biasanya diminum selama acara perayaan seperti pernikahan atau ketika tim olahraga favorit memenangkan kejuaraan. Siapa yang akan meminum sampanye ketika seorang kerabat berada di ranjang kematiannya? Hailey diam-diam menyingkirkan sampanye dan berkata, "Hubi, bisakah saya menghubungkan ponsel saya ke speaker Bluetooth mobil? Saya ingin memutar lagu di daftar putar saya." Petik 2. Hailey dan Jordan memiliki selera musik yang sedikit berbeda. Perjalanan kali ini akan memakan waktu hampir 2 jam, dan akan menyiksanya jika mereka terus memainkan lagu yang tidak disukainya. Jordan tidak akan pernah memaksa orang lain untuk mendengarkan lagu yang disukainya. Oleh karena itu, dia mengizinkan Hailey untuk menghubungkan ponselnya ke pemutar Bluetooth dan memutar lagu pilihannya. Yang mengejutkan, lagu pertama yang Hailey mainkan setelah menghubungkan ponselnya ke pemutar Bluetooth di mobil adalah 1000 Alasan untuk Sedih. Prelude piano yang familiar langsung mengingatkan mereka berdua pada konser tempo hari. Hailey mengambil inisiatif untuk memegang tangan Jordan dan berkata, "Hubi, kamu tahu. Saya terpesona oleh Anda ketika Anda naik ke atas panggung untuk membawakan lagu ini dengan piano sambil bernyanyi bersama di konser tempo hari. Anda tidak hanya menyembunyikan identitas Anda dari saya, Anda bahkan merahasiakannya dari saya bahwa Anda bisa bermain piano. Kenapa kau melakukan itu?" Petik 2. Jika aku tahu kamu memainkan piano dengan sangat baik, aku akan lebih mencintaimu. Jordan tidak mendorong tangan Hailey. Lagi pula, tangannya cukup nyaman untuk disentuh. Lagi pula, dialah yang memegang tangannya lebih dulu, bukan sebaliknya. Oleh karena itu tidak berarti bahwa dia ingin kembali bersamanya. Jordan berkata, "Jadi bagaimana jika kamu lebih mencintaiku? Ini hanya beberapa keterampilan bermain piano. Mereka tidak akan membantu Anda meningkatkan status keluarga Anda. Anda masih akan berselingkuh dengan Tyler." Petik 2. Hailey, sejak aku memergokimu dan Tyler di kamar hotel, aku sudah kehilangan semua perasaan padamu. Mobil tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Atap dan jendela di belakang semuanya tertutup rapat, dan percakapan mereka tidak bisa didengar atau dilihat dari depan. Hailey terus memegang tangannya. "Jika kamu kehilangan semua perasaan untukku, mengapa kamu menangis?" Jordan langsung terkejut karena dia tahu bahwa Hailey mengacu pada fakta bahwa dia menangis karena dia di konser dan lagu berjudul, "Jika Anda Tidak Memiliki Perasaan Lagi." Jordan memandang Hailey dengan heran dan berkata, "Saya hanya memainkan lagu itu sekali. Bagaimana kau?" Jordan dan Hailey telah menikah selama 3 tahun. Jika itu adalah lagu yang sering dimainkan Jordan, tidak aneh jika dia mengetahuinya. Namun, Jordan ingat bahwa dia hanya memainkan lagu itu sekali. Hailey mengeluarkan ponselnya dan membuka aplikasi Spotify. Dia kemudian menunjukkan Jordan daftar lagu-lagu yang disukai. "Saya telah mengunduh semua lagu yang Anda dengarkan dalam 3 tahun terakhir. Misalkan saya seorang wanita materialistis dan promiskuous yang tidak mencintai Anda dan membenci Anda karena latar belakang keluarga Anda. Kenapa aku melakukan itu?" Tanda tanya tanda seru. Petik 2. Jordan menatap layar ponsel Hailey dengan heran. "Jika Anda tidak memiliki perasaan lagi, musim panas yang sempurna, ilmuwan." Itu semua adalah lagu favorit Jordan. Pada saat ini, Hailey berbaring di pelukan Jordan dan memohon, "Hubi, aku tahu aku telah menyakitimu. Kamu bisa memukul dan memarahiku semaumu, tapi jangan bersikap dingin atau tinggalkan aku." Petik 2. Musik memang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suasana hati seseorang. Mendengarkan lagu A Thousand Reasons to Be Sad, Jordan mengenang malam saat Tyler melamar Hailey. Pada saat itu, dia berharap bisa maju, memberitahu Hailey yang sebenarnya dan memaafkannya. Dia tahu bahwa dia masih mencintainya dan tidak ingin dia menikah dengan pria lain sama sekali. Sekarang setelah Hailey berbaring di pelukannya, Jordan tidak mendorongnya menjauh. "Karena kita berpura-pura masih menikah, aku akan menganggap ini akting." Petik 1. Sopir tidak mengemudi dengan kecepatan tinggi. Mobil itu melaju dengan kecepatan hanya sekitar 110–120 km per jam di jalan tol. Mereka tiba di rumah Lily pada pukul 11.30 malam. Dia menikah dengan keluarga Blind, yang dianggap sebagai keluarga yang cukup kaya di South Daytona. Namun, mereka beberapa tingkat di bawah Camdens. Jadi, ketika Blind mengetahui bahwa Camden akan datang,
mereka menunggu di pintu masuk untuk menyambut mereka. Jordan, Hailey, Diana, dan yang lainnya turun dari mobil masing-masing hampir bersamaan. Namun, putra sulung Lily, Devon, adalah orang pertama yang mendekati Jordan. Dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya dan berkata, "Tuan Stelle, sangat bijaksana bagimu untuk datang ke sini." Petik 2. Jordan sedikit terkejut. Bahkan jika dia dan Hailey masih menikah, dia harus tetap dikenal sebagai suami yang tinggal bersama. Berbicara secara logis, Devon seharusnya menyapa Diana terlebih dahulu. Jordan memutuskan untuk bersikap sopan kepada Devon di akun Lily. Itu benar bagiku untuk melakukannya. Granddaun Lily selalu baik kepada Hailey dan aku. Bagaimana keadaannya sekarang? Devon menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sepertinya dia benar-benar akan menendang ember. Jordan bertanya, "Kamu harus tahu Hailey dan aku sudah bercerai, kan?" Petik 2. Jordan menebak bahwa karena Devon sadar bahwa dia adalah Presiden S Corporation, dia juga harus tahu tentang perceraiannya dengan Hailey. Lagi pula, apa yang terjadi di antara mereka telah menjadi topik hangat di kalangan bisnis Orlando. Berita itu menyebar ke South Daytona, yang tidak jauh dari Orlando. Devon mengangguk dan berkata, "Saya satu-satunya di keluarga saya yang tahu. Baik saudara maupun ibu saya tidak menyadarinya." Petik 2. Jadi, ketika kamu melihat ibuku nanti, aku harap kamu tidak menyebutkan perceraian dan hanya bersikap mesra dengan Hailey nanti. Saya harap dia tidak akan mendengar berita buruk seperti itu sebelum dia meninggal. Petik 2. Lily secara alami mengetahuinya sejak lama. Tetap saja, Devon memutuskan untuk mengikuti rencana itu karena dia tahu bahwa Hailey dan Jordan akan berpura-pura masih menikah untuk berbohong kepada Lily. Kemudian, dia juga akan mengatur agar Jordan dan Hailey tinggal di kamar yang sama. Jordan meyakinkan, "Jangan khawatir, saya tidak akan mengatakan apa-apa." Petik 2. Setelah salam singkat, Jordan dan yang lainnya melanjutkan untuk pergi menemui Lily tanpa basa-basi lagi. Lily telah dirawat di rumah sakit untuk waktu yang lama, dan keluarga Blaine memutuskan untuk menyerah pada perawatan dan membawanya pulang sebagai gantinya. Jordan merasa hatinya tercabik-cabik dalam kesengsaraan ketika dia melihat Lily berbaring diam di tempat tidur, menunggu hidupnya berakhir. Hailey tak henti-hentinya menangis di pelukan Jordan. Mungkin karena suara isak tangis Hailey, Lily perlahan membuka matanya dan berkata dengan lemah, "Apakah Hailey ada di sini?" Hailey segera berlutut di depan tempat tidur dan memegang tangannya. "Ya, Granddaun Lily, Jordan, dan aku di sini untuk melihatmu." Jordan, Jordan Stelle. Mendengar nama Jordan, Granddaun Lily langsung bersemangat. Dia berbalik untuk melihat Jordan seolah-olah dia mengalami kejernihan terminal sebelum kematiannya. "Nenek Lily." Jordan juga buru-buru berjalan ke tempat tidur dan memegang tangannya. Lily menyeringai senang. Melihat betapa kuyu dia, Jordan merasa tertekan. "Jordan, aku tidak pernah berpikir aku akan melihatmu lagi sebelum aku mati." Merasa melankolis, Jordan menghibur, "Kamu akan baik-baik saja. Aku akan mempekerjakan dokter terbaik di dunia untuk menyembuhkanmu." Petik 2. Lily menepuk tangan Jordan dengan gembira dan bertanya, "Jordan, Hailey, bagaimana kabar kalian?" Sebagai satu-satunya Camden yang mengetahui rahasia itu, keinginan terakhirnya yang terbesar sebelum kematiannya adalah melihat Hailey mengamankan pernikahannya dengan keturunan ultra kaya, Jordan. Hailey memegang tangan Jordan dan berkata, "Nenek Lily, kami baik-baik saja, dan kami telah berencana untuk memiliki bayi baru-baru ini." Bab 92, kamu satu-satunya yang aku panggil Hubby. Seperti yang dikatakan Hailey, Jordan juga berpura-pura menikah dengan Hailey. "Oh, baiklah." Lily mengiyakan tanpa henti sambil tersenyum. Hailey melanjutkan, "Nenek Lily, aku punya kabar baik untukmu. Jordan tidak berasal dari keluarga biasa tetapi keluarga yang bergengsi. Mereka bernilai ratusan miliar. Dia sekarang presiden sebuah perusahaan juga." Petik 2. Pada titik ini, Jordan menatap ekspresi wajah Lily dalam upaya untuk melihat apakah dia akan terkejut. Lily tersenyum lebih cerah, tetapi dia tidak tampak terlalu terkejut. Sebaliknya, dia berkata berulang kali, "Bagus. Besar. Indah sekali." Lily berkata, "Anak-anakku baik-baik saja, ahem, satu-satunya yang aku khawatirkan." Lily batuk beberapa kali dan minum air sebelum melanjutkan berbicara. "Hailey paling membuatku khawatir. Kamu harus rukun dengan Jordan, atau yang lain.
Aku tidak akan bisa menghadapi saudaraku ketika aku bertemu dengannya di surga. Petik 2. Meskipun Lily tidak mengungkapkan bahwa dia sudah lama mengetahui identitas Jordan, Jordan samar-samar bisa merasakan bahwa dia mengetahui kebenarannya. Mereka berhenti berbicara dengan Lily karena sulit baginya untuk berbicara. Bahkan, itu cukup baik bahwa mereka bisa bertemu untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. Itu sudah larut malam. Ketika mereka meninggalkan kamar Lily, Devon bertanya, Stelle, Hailey, apakah kalian berdua akan tinggal di sini atau di hotel? Aku sudah mengatur kamar untukmu di kedua tempat. Lily tinggal di sebuah bungalow besar dengan beberapa wisma. Jordan menunjuk ke arah kamar Lily dan bertanya, apa yang dikatakan dokter? Petik 2. Devon berkata dengan ekspresi sedih, dia mungkin pergi malam ini atau besok. Banyak orang tua akan meninggal pada tengah malam. Karena Jordan sudah ada di sana, tidak ada gunanya tinggal di hotel. Kami akan memaksakan pada kalian untuk 1 malam, kata Jordan. Devon berkata, tolong jangan katakan itu, Tuan Stelle. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa Anda bersedia tinggal di sini. Silakan ikut dengan saya. Aku akan menunjukkanmu ke kamarmu. Mereka berjalan keluar dari kamar dan berjalan melintasi halaman untuk pergi ke sisi lain di mana kamar tamu berada. Bangunan di sekitar mereka terlihat elegan dan enak dipandang dengan dinding dan ubin berwarna terang. Ketika mereka tiba di kamar tamu, Jordan menemukan bahwa dia menyukai dekorasinya. Devon berkata, ibuku sangat hemat, dan dia tidak suka hal-hal yang trendy dan berteknologi tinggi. Tuan Stelle, Hailey, saya harap Anda tidak keberatan dengan perabotan sederhana di ruangan ini. Petik 2. Hailey berkata, Paman Devon, kamu terlalu baik. Mengapa kami mempermasalahkannya? Jordan berkata, ya, kamu terlalu sopan. Saya seharusnya merasa menyesal telah memaksakan Anda dengan tinggal di sini sebagai orang luar. Petik 2. Apakah ini satu-satunya kamar yang tersedia? Sudah jam 12 malam, dan Jordan memang sedikit mengantuk. Namun, dia tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi jika dia menghabiskan malam di kamar yang sama dengan Hailey. Bagaimanapun, Hailey adalah wanita cantik yang memiliki sosok yang sangat baik juga. Jordan, yang telah menikah dengannya selama 3 tahun dan jatuh cinta padanya, selalu ingin dekat dengannya. Sudah umum bagi pasangan yang bercerai untuk tidur satu sama lain lagi setelah sering bertemu satu sama lain karena anak-anak mereka atau alasan lain. Devon berkata dengan canggung, kami memiliki beberapa pengunjung kali ini, jadi semua kamar lain sudah terisi. Ini satu-satunya yang kosong, maaf. Hailey buru-buru berkata, tidak apa-apa, Paman Devon, lanjutkan dan lanjutkan apa yang harus kamu lakukan. Kami hanya akan duduk di sini dan beristirahat. Petik 2. Baiklah, istirahatlah. Aku akan pergi sekarang. Jordan melambaikan tangan padanya dan berkata, jika terjadi sesuatu pada Grand Dawn Lily, tolong beritahu kami. Petik 2. Saya akan. Setelah Devon pergi, Jordan mengambil bantal dari bawah tempat tidur dan mengeluarkan karpet berbulu besar dari lemari, yang diletakkannya di tanah. Jordan, apa yang kamu lakukan? Hailey bertanya. Jordan berkata, aku akan tidur di tanah malam ini. Bukankah aku pernah tidur di tanah setiap kali kita harus berbagi kamar di masa lalu? Petik 2. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan dan Hailey sesekali pergi berlibur bersama. Namun, Hailey tidak akan pernah membawanya jika dia pergi ke luar negeri. Jika itu adalah perjalanan darat di dalam negeri, Hailey akan membawa Jordan untuk bertanggung jawab mengemudi. Hailey tidak akan memilih kamar standar setiap kali mereka menginap di hotel karena dia merasa tempat tidurnya terlalu kecil. Selain itu, akan aneh bagi pasangan yang sudah menikah untuk check-in di kamar single standar dan lebih aneh lagi jika mereka memesan 2 kamar. Mereka biasanya akan memesan kamar deluxe dengan tempat tidur queen besar yang akan digunakan Hailey untuk tidur sementara Jordan tidur di lantai. Cara Jordan yang terampil meletakkan karpet di tanah membuat Hailey merasa sakit hati. Hailey duduk di karpet dan berkata, Jordan, jangan tidur di lantai malam ini. Apa kau masih tidak percaya padaku? Selama 2 jam perjalanan tadi, Hailey telah memainkan lagu-lagu favorit Jordan di dalam mobil. Hailey tidak hanya mengetahui lagu-lagu favorit Jordan. Dia juga bisa menyebutkan setiap jenis makanan yang disukainya. Yordania tersentuh. Itu membuktikan bahwa dia tidak mencintai Hailey secara sepihak dalam 3 tahun terakhir dan bahwa dia juga menyukainya.
Dia hanya tidak pernah mengungkapkan perasaannya padanya. Hailey terus memberitahu Jordan bahwa dia tidak bersalah, dan Rosie bersumpah bahwa Hailey dan Tyler tidak melakukan perbuatan itu. Pada titik ini, Jordan mulai bertanya-tanya apakah benar Hailey benar-benar tidak tidur dengan Tyler. Jordan berkata, bahkan jika Anda dan Tyler Collins tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan perbuatan di hotel tempo hari, Anda setidaknya harus saling mencium, kan? Anda pasti saling menyapa dengan penuh kasih sayang dan bertukar banyak hal manis, bukan? Petik 2. Hailey dengan panik menjawab, tidak. Kami tidak pernah berciuman. Yang terjauh yang telah kita tempuh adalah berpegangan tangan. Anda dapat melihat foto pernikahan kami, tidak satupun dari kami berciuman. Fotografer terus mendesak kami untuk mengambil beberapa foto saat kami berciuman, tetapi saya menolaknya. Petik 2. Aku juga tidak pernah memanggilnya Hubby. Dia terus memintaku, tapi aku tidak bisa melakukannya karena aku terus memikirkanmu. Kamu satu-satunya yang bisa aku katakan itu untuk suamiku. Apakah kamu tahu betapa aku mencintaimu? Apakah Anda tahu betapa sakitnya saya selama periode itu? Petik 2. Saat Hailey berbicara, dia sudah mulai menangis. Jordan telah melihat foto pernikahan mereka, dan memang tidak ada foto mereka berciuman. Tiba-tiba, Jordan mulai bertanya-tanya apakah Hailey benar-benar mencintainya. Kalau tidak, mengapa dia belum mencium Tyler? Jordan mengeluarkan selembar kertas tisu dan menyeka air mata Hailey dengannya. Hailey, sudah terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Petik 2. Jika Anda telah menjelaskan semuanya kepada saya dengan jelas dan meminta maaf kepada saya pada malam saya bertemu Anda, mungkin, saya tidak akan begitu ngotot untuk bercerai. Petik 2. Namun, kamu begitu sok benar dan bahkan membuatku berlutut dan memohon padamu pada hari perjamuan ulang tahun nenekmu. Bagaimana aku tidak marah padamu? Petik 2. Hailey memohon sambil menangis. Saya tahu saya salah. Hubby, tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Petik 2. Jordan menghela nafas. Sekali penipu, tetap penipu, kata mereka. Bahkan jika Hailey masih mencintai Jordan, tidak